sikap bisa kita ambil ikhlas, terima. Ya saya kalau keliling ya, tetangga saya kan walaupun beda serikat, ada yang sampai keluarganya kejar-kejar, bla bla bla. Sesaat boleh lah, tapi mau sampai kapan? Life must go on. Katanya begitu. Artinya harus PHK. Mohon maaf buat yang beragama Muslim, dan saya pikir di agama orang pun sama. Kalau kita yakin punya Tuhan, kita nggak mesti galau. Kalau di hati kita masih ada kekhawatiran, keluar yuk tak mau makan apa, iman kita lemah. Silakan tanya ke Ustaz manapun, maaf pendeta manapun, iman kita lemah. Takdir nggak ada yang kebetulan. Takdir nggak ada yang tidak sengaja. Masa kita tega sih bilang Allah kebetulan takdirkan kita harus keluar lebih cepat. Dan saya yakin teman-teman sudah pernah dengar ya, sebelum kita dilahirkan, takdir kita sudah dicatat jauh-jauh hari. Kalaupun tanggal 1 Maret 2003 harus keluar dari kita, ya memang harus begitu. Lalu bagaimana sikap kita menyikapi ini? Saya teringat satu ayat yang sudah 3 tahun ini benar-benar saya pegang ayat ini. Saya sampai nanya ke guru saya, maknanya apa sih? Ada di surat Ali Imran ayat 177, 178 kalau tidak salah. Yang artinya, wallahu a'lam bishawab, kalaupun kita dihadapkan satu kondisi yang menurut kita tidak mampu menerimanya, kondisi itu sangat menakutkan buat kita, kondisi itu sangat menyakitkan buat hati kita, alladzina qala lahum nasu inna nasaqad jamalakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ayat itu bagi kita orang yang beragama, bagi kita orang yang yakin punya Tuhan, punya Allah, mestinya kalau kita dikasih cobaan, ujian, fazadahum imana, iman kita harusnya bertambah. Allah lagi sama kita nih. Waqalu, dan orang-orang yang dikasih cobaan itu hendaklah berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah lah tempat satu-satunya meminta bagi kita. Saya yakin kita semua di sini pernah naik jemputan, pernah naik kendaraan umum. Di jemputan kita bisa tidur nyenyak. Kecil sekali hati kita dengan hanya diuji keluar dari pekerjaan, galau, nangis, benci sama teman yang masih lanjut, apa-apaan. Nggak perlu, nggak ada manfaat. Tadi udah pada dibilang silaturahmi tetap kita jaga. Tiga tahun yang lalu, menurut saya ya, itu cobaan terberat dalam hidup saya. Dikejar-kejar utang. Teman-teman yang pengurus tahu semua. Buat makan aja susah. Waktu itu belum dipanggil ustaz. Apa yang saya lakukan? Pergi ke dukun? Enggak. Saya nggak tahu dukun yang bagus di mana di sini. Saya datangi tiap ustaz. Ada sekitar berapa guru saya? Salah satunya udah almarhum. Saya minta nasihat. Saya nggak kerja izin. Nasihat saya izin dulu nggak kerja. Saya datangin ustaz, saya minta nasihatnya. Saya harus ngapain? Namanya orang
Kalau jatuh sakit. Namanya orang. Kalau dicoba ya pastilah. Udah 10 menit ya? Belum terus haus nih. Cukup. Saya biasanya Coca-Cola. Namanya orang kalau lagi dicoba diuji, ya pasti manusiawi kerasa ya. Kadang bingung harus ngapain. Nah ini penting nih, poin penting. Kalau kita lagi galau, bingung, harus ngapain, ini yang terpenting. Jangan salah jalan. Mohon maaf nih, ada orang punya masalah keluarga, cewek lari ke cowok, hati-hati. Nanti nasihatnya takutnya salah. Lu nggak cocok sama itu, mending sama gua. Hati-hati. Kalau lagi punya masalah, jangan salah curhat, hati-hati. Nikmat. Kalau boleh saya berhadus binimah yang ngasih contoh ya tadi. Saya pernah dikejar-kejar utang, pernah. Jangan untuk beli barang-barang mewah kayak motor ADB sekarang gitu ya. Sombong. Saya pernah untuk makan susah pernah. Saya pernah 1 tahun mau Idul Fitri nggak kebeli daging pernah. Cuma itu. Saya datang ke Ustaz, saya minta nasihatnya, saya minta karomahnya, saya minta keberkahannya. Oh iya. Trik Ustaz kalau yang perhatian begitu. Lucu jadi pengen bikin anak. Sampai saya benar-benar pelajari makna dari ayat. Ada 2 ayat ya. Ada 2 ayat. Makna dari ayat itu. Saya pelajari asbabun nuzulnya kayak apa. Ini ayat diturunkan saat kondisi apa. Terus ya maaf lah. Hukum-hukum cara bacanya kayak apa sampai saya paham benar. Alhamdulillah sekarang udah paham. Poinnya, saya mau closing karena udah 11 menit. Poinnya, dalam kondisi apapun, menghadapi ujian apapun, mau melakukan apapun, tolong yang pertama diingat Tuhan dulu, Allah dulu. Saya sebetulnya ini sedang sharing metode cara usaha langit. Selama ini kan kita nyari rezeki, nyari nafkah, terlalu mengandalkan usaha duniawi. Jangan lupakan ikhtiar langit. Apa itu? Doa. Emang doa bisa mendatangkan duit? Bisa. Kata siapa nggak bisa? Asa yakin. Salah satu teman di Utak, ada yang pernah saya pinjemin uang. Orangnya masih ada. Masih ada. Maaf, waktu itu saya butuh uang 5 juta. Butuh banget. Jam 8 saya kontak-kontak, kata si A ada di saya. Tenang dong, butuh duit, ada yang mau minjemin. Jam 11 cancel. Padahal jam 1 mau saya pakai. Jam 11 cancel. Jam 12 ditawarin ATM sama teman. Pak ambil sendiri, ini 10 juta saya dikasih. Alhamdulillah udah bayar. Ini true story. Mulai dari sekarang sedekah yang banyak, ikhlas, pasti terasa manfaat, pasti. Manja bil hasanati falahu asrun amsaluha. Kita kasih 1000, balik 100. Yang mah nggak pengen apa-apa, cuma pengen kawin, doa. Bagi yang belum, bagi yang belum, yang udah ya nambah boleh. Jadi kesimpulannya itu saja. Sambil mengingatkan diri saya ya, khawatir saya lupa atau hilaf, kita masih punya Allah, kita punya Tuhan, kita tidak sendirian. Barang siapa yang berdoa, kata Allah, astajib lakum, aku kabul. Pengertian doa itu sederhana ya. Doa atalaqullah. Doa itu metode memanggil Allah. Barang siapa yang memanggil aku, kata Allah,
Pasti aku jawab. Pasti. Makanya ngaji, kerja mulu sih ngaji. Selama ini ada yang udah 26 tahun, kalau setuju kalau ada orang bilang duit nggak akan turun dari langit, doa aja nggak bakal jadi kaya. Saya nggak setuju. Salah satu guru Imam Syafi'i, Imam Maliki kalau tidak salah, waktu itu berdebat sama Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, kalau pengen sesuatu harus ikhtiar. Kata gurunya tidak. Dan kalau ada yang kurang, itu kekhilafan saya. Semoga kita semua yang lanjut ataupun yang atas ilmu-ilmunya, semoga kita semua bisa menambah ibaratnya menjalankan apa yang disampaikan oleh Pak Asbas, sehingga kita bisa cepat move on, cepat melakukan sesuatu, dan selalu bersabar, yakin sama Allah atau Tuhan kita bagi para agama selain non-muslim. Acara selanjutnya adalah perwakilan dari teman-teman pengurus yang